Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidatul Baina. Saya dari kelas Produksi Ternak Unggas B dengan 3 di belakang yaitu 033. Di sini saya akan menjelaskan praktikum materi acara 3 yaitu anatomi ternak unggas yang di dalamnya membahas organ pernafasan, organ pencernaan, organ reproduksi dan organ ekspresi. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ pencernaan dari unggas. Pakan yang dimakan melalui mulut akan dialirkan melalui esofagus. Esofagus ini merupakan saluran tempat mengalirnya pakan. Nah, di esofagus ini terdapat tembolok atau crop. Crop ini berfungsi untuk menyimpan pakan yang telah dimakan. Selanjutnya, setelah dari tembolok, pakan dialirkan melalui proventriculus. Di proventriculus ini dihasilkan enzim HCl dan pepsin untuk mencerna makanan. Nah, pakan yang dialirkan melalui proventriculus ini dialirkan dengan cepat sekitar 14 detik. Setelah itu, pakan dialirkan menuju ventriculus atau gizzard. Nah, gizzard ini biasa juga disebut dengan ampela. Dari ampela dialirkan melalui usus halus. Di usus halus terjadi proses absorpsi atau penyerapan nutrien-nutrien pakan. Pakan yang sudah tidak berguna lagi akan dialirkan ke usus besar. Nah, di sini tuh ada sekum. Sekum merupakan bagian dari usus besar. Dari usus besar dialirkan melalui kloaka. Kloaka ini merupakan saluran tempat pembuangan akhir. Di sini saya akan menjelaskan mengenai organ sistem pernafasan dari unggas. Udara yang masuk melalui hidung akan dialirkan menuju laring. Laring dapat dilihat laring sepanjang ini. Laring ini berfungsi untuk mengatur jalur masuknya udara. Nah, di laring ini terdapat katup yang membuka tutup yang akan membedakan udara dan makanan yang akan masuk. Nah, dari laring akan dialirkan melalui trakea. Dari trakea, udara akan masuk ke dalam bronkus. Bronkus ini terjadi proses penyaringan udara sehingga udara menjadi lebih bersih untuk dapat masuk ke dalam paru-paru. Setelah dari bronkiolus, udara masuk ke dalam paru-paru. Di paru-paru ini terdapat alveolus yang berfungsi untuk cepat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai organ reproduksi unggas betina. Yang pertama, ini merupakan ovarium. Ovarium merupakan tempat perkembangan serta pemasakan kuning telur. Dapat dilihat di sini terdapat
yolk yang sedang disintesis. Kemudian dari ovarium masuk ke dalam oviduct. Nah, oviduct ini akan sebagai tempat menerimanya kuning telur yang telah matang. Di dalam oviduct ini terdapat 3 bagian, yaitu infundibulum, magnum, dan isthmus. Nah, infundibulum ini yang di sini dia akan menerima kuning telur yang telah disintesis oleh ovarium. Dari infundibulum masuk ke dalam magnum. Ini merupakan magnum sebagai tempat sekresi putih telur. Dari magnum, telur masuk ke dalam isthmus. Dapat terlihat di isthmus sudah terjadi proses pembentukan kerabang telur. Dari isthmus masuk ke dalam uterus. Nah, di uterus ini terjadi penyempurnaan kerabang telur untuk menjadi telur yang sesungguhnya. Setelah dari uterus, telur masuk ke dalam vagina. Setelah dari vagina, telur akan keluar melalui kloaka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai saluran ekskresi urin pada unggas. Nah, di sini terdapat 2 ginjal. Namun di sini tidak terlalu terlihat karena sulit untuk dilakukan pelepasan organ. Di ginjal ini terjadi proses pembentukan urin. Nah, selanjutnya urin tersebut akan dialirkan melalui ureter. Nah, ureter ini merupakan saluran yang mengalirkan urin. Dari ureter selanjutnya dialirkan melalui kloaka atau tempat saluran akhir. Selain tentang membahas anatomi organ, saya juga akan menjelaskan penyakit pada ternak unggas yang sering terjadi. Ternak unggas merupakan ternak yang sangat rawan terhadap penyakit-penyakit. Penyakit pada unggas dibedakan menjadi 4. Yang pertama yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus, yang kedua disebabkan oleh bakteri, yang ketiga disebabkan oleh jamur atau fungi, dan yang keempat disebabkan oleh parasit. Penyakit pertama yang sering menyerang unggas yaitu ND atau Newcastle disease atau yang biasa disebut tetelo. Penyakit ini menyebabkan gangguan pada syaraf pernafasan yang disebabkan oleh virus paramyxo dan gejala dari penyakit ini yaitu sesak napas, batuk, bersin, ngorok, nafsu makan menurun, produksi telur menurun, kelumpuhan hingga gangguan syaraf pada unggas. Penyakit pertama yang sering menyerang ternak unggas yaitu ND atau Newcastle disease. Penyakit ini biasa disebut dengan tetelo yang menyebabkan gangguan pada saraf pernafasan dan disebabkan oleh virus yang bernama paramyxo. Gejala yang nampak jika ternak terkena penyakit ND yaitu gangguan pernafasan seperti sesak, batuk, bersin, ngorok, nafsu makan menurun, produksi telur menurun, kelumpuhan, hingga gangguan saraf yang dapat mengakibatkan kejang-kejang pada ternak. Yang kedua yaitu penyakit AI atau avian influenza. Penyakit ini disebabkan oleh virus dengan gejala yaitu jengger berwarna ungu dan ngorok. Penyakit ini dapat dicegah dengan pemberian vaksin pada ternak unggas. Penyakit yang ketiga yaitu CRD atau chronic respiratory disease. Penyakit ini disebabkan oleh bakteri yang menyerang saluran pernafasan dan juga meningkatnya kadar amoniak. Gejala dari penyakit CRD ini yang pertama yaitu infeksi pada kelopak mata, infeksi trakea, keluarnya lendir dari mata dan hidung. Penyakit ini dapat dicegah dengan manajemen liter yang baik dan sistem sirkulasi udara yang baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.